Puji Tuhan, kita mulai lagi ya. Terima kasih. Salam semua, sehat di Bali semua ya. Sehat. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tak usah aku takut. Tak usah aku takut. Allah menjagaku. Tak usah aku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah aku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah aku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Dia besar, Dia agung. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Puji Dia. Amin, puji Tuhan. Baik, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. El Shaddai, Allah kami, Maha Besar, Tuhan kami, Yesus Kristus. Allah yang begitu mengasihi kami dan yang memperhatikan seluruh hidup kami, bahkan memelihara kami dengan kasih yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Dan nyata pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu ya Bapa, karena apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan, semuanya baik. Dan rencana-Mu selalu indah dalam hidup kami Tuhan. Kami belajar untuk memahami bagaimana Tuhan menuntun hidup kami untuk terus diperbaharui di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semua saudara kami yang ada di Bali. Tuhan memberkati. Dan kami bersyukur pagi ini ada firman Tuhan yang diberitakan untuk memperlengkapi kehidupan mereka, kehidupan kami semua. Supaya semua berjalan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dan kami dilimpahi terus oleh kemurahan hati Tuhan. Dikuatkan terus ya Bapa. Terima kasih Bapa. Diberkati semua yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Dipermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, kemarin saya sudah menyajikan bagian yang pertama dari topik di mana kita pasti sanggup mengampuni orang lain karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Amin. Nah, itulah berkat yang terbesar, membebaskan hidup kita dari rasa kekhawatiran, membebaskan hidup kita, memerdekakan hidup kita dari rasa ketakutan, dan kita dituntun oleh Tuhan sanggup untuk bisa
mengampuni orang lain yang bersalah sebagaimana Kristus mengampuni kita, ya. Nah, saya pagi ini ingin mengajak kita untuk melihat lagi bagaimana membedakan, ya, program Tuhan, bagaimana membedakan kehendak Tuhan, ya, dengan apa yang Dia nyatakan, apa yang Tuhan nyatakan, ya, di dalam kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa memahami dengan baik bahwa Tuhan itu berbicara sesuai dengan rencananya. Tuhan itu berfirman sesuai dengan rencananya. Maka kita mengetahui rencana Tuhan untuk kita saat ini, sehingga kita dapat menjalaninya dan bahkan bisa memberitakannya kepada semua orang kebaikan Tuhan yang luar biasa, ya. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk membaca Alkitab kita dari Roma pasal 6, ya. Roma pasal 6. Ya, Roma pasal 6 kita akan membaca dari ayatnya, ya, yang ke-12, ya. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-12, kemudian lanjut ke 14 dan 15, ya. Kalau sudah ditemukan, saya akan membacakan, ya, supaya kita dapat menggunakan waktu kita yang terbatas ini dengan mendengarkan firman Tuhan dengan terang benderang, ya. Matius pasal 6 ayat 12, 14 dan 15. Sudah, ya? Ya. Sudah, ya, baik. Oke, saya baca, ya. Ya. Yesus berkata, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ayat 14, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni." Ini Roma berapa, Pak? Ya, Matius pasal 6. Ya. Oh, Matius. Ya. Matius pasal 6, ya. Matius pasal 6. Ya, nanti kita baru pindah ke Roma, ya, ke Efesus, ya. Kita mulai dulu, ya. Ya, kita mulai dulu dari Matius pasalnya yang ke-6. Jadi kita mau melihat bagaimana rencana Tuhan itu, ya, dinyatakan secara berbeda, ya, kepada orang yang berbeda dan di waktu yang berbeda, sehingga kita tahu dengan tepat saat ini apa rencana Tuhan yang sudah dinyatakan dan dikaruniakan pada kita, sehingga kita bisa bersyukur secara penuh, ya, secara full kepada Tuhan. Jadi Matius 6 ayat 12, 14 dan 15. Sudah, ya, Glenn, ya? Oke, ya, dan juga, ya. Oke, saya membacakan, ya. Dari ayat 12 sekali lagi. "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ayat 14 maksud saya. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Gitu, ya. Ayat 15. "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Nah, ada problem nggak saat ini kalau kita lihat dengan ayat firman Tuhan ini? Setelah kita belajar bahwa Tuhan sudah mengampuni kita dari segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya melalui penumpahan darah Kristus di atas kayu salib, Yesus berkata sudah selesai, ya. Dan Roma pasal 6 ayat 10 kemarin sudah kita baca, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Dan juga Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan 1 Petrus 3:18 juga berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Nah, jadi bagian-bagian itu menjelaskan bahwa faktanya adalah Kristus telah mati, ya, di 2000 tahun yang lalu mengampuni segala dosa kita sekali untuk selamanya. Tapi ayat Matius 6 ini kan menyatakan bahwa kalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kamu. Dan di ayat 12 dikatakan,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi di sini posisinya adalah kita lihat bahwa ya, yang harus kita mengerti, yang mengampuni dosa kita, ya, sarana yang mengampuni dosa kita yang Tuhan nyatakan, Tuhan lakukan, Tuhan perbuat adalah dengan matinya Yesus Kristus, ya, darahnya tercurah di Bukit Kalvari, dan dengan darahnya itulah kita disucikan. Nah, maka kita lihat di sini bahwa ketika Yesus mengajarkan Matius pasal 6 ini, dia belum mati disalibkan. Benar ya? Ya. Ya, darahnya memang belum tercurah. Jadi pengampunan segala dosa itu benar-benar belum terjadi. Ya, jadi artinya firman ini disampaikan kepada mereka, ya, yang waktu Yesus di mana dia belum mati mengaruniakan kepada kita pengampunan secara tuntas, secara total. Ya. Ya. Jadi sekarang kalau begitu rencana Tuhan buat kita bagaimana? Ini kan rencana Tuhan pada waktu sebelum dia disalibkan, dia mengajarkan bahwa dosa belum diampuni. Ya, betul sekali, ya. Karena dosa diampuni tidak bisa dengan korban-korban hewan yang dibuat oleh para imam-imam perjanjian lama, ya. Satu-satunya korban yang bisa mengampuni dosa manusia adalah korban darah anak domba Allah. Amin. Yang kudus, yang suci, dan tak berdosa, dan tak bercacat. Nah, karena itu ayat firman Tuhan ini tentu benar, ya, tetapi benar sesuai dengan posisi di mana rencana Allah pada saat itu, ya, Yesus Kristus belum menyatakan pengampunan segala dosa karena darahnya belum tercurah, salib belum terjadi. Nah, sekarang kalau kita lihat di Efesus pasalnya yang keempat, ya. Efesus pasal 4. Mari kita lihat Efesus pasal 4. Ya, kita lihat di sini dikatakan di Efesus pasal 4. Ya. Ayatnya yang ke-32. Ya. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Di situ dikatakan, ya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau tadi posisinya adalah belum diampuni. Kenapa? Karena darah Kristus belum ditumpahkan, belum tertumpah di Bukit Kalvari, Bukit Golgota. Tetapi sesudah Yesus naik ke surga, ya, sekarang firman Tuhan dinyatakan kepada kita melalui Rasul Paulus adalah, ya, kamu harus saling mengampuni seperti Allah telah mengampuni kamu, kan begitu, ya. Jadi sekarang kita sanggup saling mengampuni, ya. Kalau dengan Allah, dengan Yesus Kristus Tuhan kita itu sudah selesai. Dia sudah membayar lunas segala kesalahan dan pelanggaran kita, ya. Kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan, dan kita sudah disempurnakan di dalam pengorbanannya itu, dan melalui iman kita terima semua kesempurnaan itu di dalam Kristus. Nah sekarang, ya, karena kehidupan kita, kehidupan sosial kita, pastilah manusia itu tempatnya kesalahan, kan? Pasti ada yang salah. Nah lalu apa sikap kita? Paulus katakan, kamu harus saling mengampuni. Amin. Saling mengampuni, bukan sepihak, tapi saling mengampuni berarti kedua belah pihak, ya, sama-sama berhati damai. Amin. Nah itu, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, bagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kita? Allah mengampuni kita secara cuma-cuma. Kita dibenarkan secara cuma-cuma. Maka kita pun kepada orang lain tidak ada mengampuni secara terpaksa. Amin. Karena Tuhan sudah mengampuni kita dengan tulus hati, maka kita pun harus saling mengampuni dengan ketulusan hati juga. Sebagaimana hati Kristus yang penuh kasih, maka kita juga melakukannya kepada orang lain sama seperti Kristus Bapa kita, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Ya. Nah, jadi sekali lagi
Di sini pengampunan terlebih dahulu dilakukan oleh Allah kepada kita, ya, dan total seluruhnya semuanya kita dibenarkan, barulah kita diminta untuk mempraktekkan hal yang sama itu kepada sesama kita, kepada orang lain, pada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada teman kerja kita, rekan kerja kita, atau siapa sajalah, tetangga kita dan lain sebagainya. Dikatakan kalau kamu harus ramah, ya, satu dengan yang lain dan penuh kasih mesra dan saling mengampuni, ya. Jadi berbeda dengan Matius 6 tadi, dikatakan kalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu yang di surga tidak mengampuni kamu. Nah, kalau itu kita sampaikan sekarang dalam posisi di mana Allah punya rencana sudah dinyatakan sempurna bagi kita, sudah tidak tepat. Kenapa? Karena ibaratnya itu adalah di zaman di mana belum merdeka, kan? Masih terbelenggu oleh dosa, ya. Tetapi sesudah Yesus mengalahkan kuasa maut, ya, dia menyatakan dia menang, dia dikuburkan, dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dia menang terhadap dosa dan maut. Maka sekarang dikatakan tugas kita, ya, bukan kita selalu mengatakan kepada Tuhan, hapuskanlah dosa saya, Tuhan ampunilah saya. Dia kan sudah mati mengampuni kita. Mau berapa kali lagi dia mati mengampuni kita. Ya, jadi ini perlu, ya. Nah, penting. Yang seharusnya kita lakukan adalah pertama adalah apa? Bersyukur. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, semua kesalahan kita tidak diperhitungkan seperti kemarin sudah kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 itu, sebab Allah mendamaikan dunia, ya, dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan kesalahan mereka. Kalau Tuhan memperhitungkan kesalahan kita, ya celaka kita semua, ya kan? Karena apa? Upah dosa adalah maut. Tidak perlu 1000 dosa untuk memasukkan manusia ke dalam kebinasaan lautan api neraka. Tetapi semuanya itu, ya, dilakukan oleh Allah untuk kita agar kita diselamatkan supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena itu, ya, kita lihat di dalam Kolose pasal 3, ya, ini kesimpulan kita. Kolose pasal 3 ayatnya yang Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12 dan sampai ayatnya yang ke-14, ya. Sampai ayat 15 saya akan membacakan. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya ke-15. Karena itu, nah, kalau dikatakan karena itu berarti ini sudah merupakan suatu kesimpulan, ya. Kesimpulan dan juga penerapan gitu, ya. Nah, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, amin, dan dikasihinya, ya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin, ya. 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Kita dimampukan, disanggupkan untuk saling mengampuni, karena kita sudah memiliki kuasa pengampunan yang besar, yang dahsyat, luar biasa. Amin. Ya, itu. Dan ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ya, itu adalah dasar yang paling dahsyat, luar biasa, ya, yaitu karena kasih Kristus yang sempurna, maka kita yakin pasti juga mampu disanggupkan untuk mengasihi orang lain dan melupakan kesalahan orang lain, dan kita mengingat akan kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah dikaruniakan pada kita, di mana Yesus mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya, ya, tubuhnya harus disalibkan, menggantikan kita yang seharusnya menerima hukuman itu, tapi digantikan oleh Yesus. Dia ambil alih itu, ya, hukuman itu, supaya kita
dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa dosa, dari ketakutan, dari kekhawatiran, sehingga sekarang kita bisa menjalani hidup di dalam kasih yang sempurna dan yang mempersatukan. Amin. Tuhanlah yang mempersatukan, kasihlah yang mempersatukan kita. Ya, jadi itu yang menjadi pegangan atau dasar yang menjadi rencana Tuhan buat kalian, buat kita semua. Amin. Ya, luar biasa. Ya, maka ayat 15 itulah yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita selanjutnya. Yaitu dikatakan apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus apa? Memerintah. Ya, memerintah, ya, mengendalikan, mengontrol, ya. Dan dikatakan karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Oh, luar biasa pagi hari ini, berkat Tuhan. Ya, jadi kenakanlah kasih Kristus, karena itulah yang membawakan damai sejahtera yang abadi, ya, yang kuat, yang kokoh, yang tak tertandingi, yang terus stabil, bukan labil, tapi yang membuat tetap, ya, hidup kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi amin, haleluya, puji Tuhan. Jadi pagi ini dengan penuh semangat, ya, dan juga kegembiraan yang daripada firman Tuhan, ya, semuanya saudara-saudara di sana boleh sehat semua, melayani, bekerja dengan penuh rasa syukur dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Ya, selamat beraktivitas semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai kita jumpa besok lagi. Kita tutup dalam doa dulu, ya. Baik, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu ya Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau yang menyanggupkan kami Tuhan untuk menerima, ya, berkat kasih yang sejati daripada Tuhan, yaitu melalui pencurahan darah Kristus. Kami telah menerima pengampunan akan segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Kami telah dibenarkan dan kami telah dikuduskan dan kami telah diterima sepenuhnya tanpa syarat oleh Tuhan. Hanya oleh iman kami diterima oleh Tuhan, bukan karena perbuatan kami, karena usaha kami, tetapi oleh karena kepercayaan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, kepada firman-Mu yang sudah dinyatakan bahwa kami ini adalah milik-Mu, kami ini adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi dengan sempurna. Dan kami bersyukur Bapa, karena kami telah diberikan pengampunan segala dosa, dan kami pun akan mempraktekannya kepada orang lain, bahwa kami tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, karena Tuhan pun tidak mengingat kesalahan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dipersatukan di dalam kebenaran, dan kasihlah yang mengikat dengan sempurna, sehingga hidup kami menjadi sangat bermanfaat bagi banyak orang, menjadi berkat, garam, dan terang bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa dalam surga. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, salam ya. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Ya, bye-bye. Ya, selamat beraktivitas. Ya, salam semuanya. Tuhan memberkati. Salam kudus. Ya.